Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan lagi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ijma'. Secara bahasa, ijma' mengandung arti pertama, ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Kedua, ijma' juga dapat diartikan sebagai kesepakatan atau ittifaq. Sedangkan secara istilah, para ulama mempunyai beragam definisi. Menurut Ali Abdul Razak, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara'. Sedangkan Abdul Karim Zaidan mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada suatu masa tentang hukum syara' setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah terhadap suatu hukum di suatu masa setelah wafatnya Rasulullah. Jadi ijma' adalah kesepakatan para mujtahid. Mujtahid itu adalah orang atau ulama yang sudah mempunyai kemampuan atau kompetensi untuk berijtihad, untuk menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma' terjadi atau dapat dilakukan itu setelah wafatnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu masih hidup, maka tidak dibutuhkan ijma', karena segala permasalahan yang muncul bisa ditanyakan langsung dan diselesaikan langsung oleh Rasulullah. Namun ketika Rasulullah sudah wafat dan muncul permasalahan yang belum ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka disinilah dibutuhkan ijma' sebagai sumber hukum yang ketiga. Rukun dan syarat ijma'. Rukun ijma' hanya satu, yaitu kesepakatan ulama. Apabila tidak ada kesepakatan, maka tidak bisa dikatakan sebagai ijma'. Sedangkan syarat ijma' itu ada 5. Yang pertama adalah haruslah mujtahid yang melakukan ijma' itu dalam jumlah banyak. Artinya ketika hanya ada satu pendapat dari mujtahid saja, maka tidak bisa dikatakan sebagai ijma'. Jadi jumlah ulama atau mujtahid yang bersepakat harus banyak. Yang kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan dan mazhab mereka. Jadi kesepakatan tersebut haruslah disetujui oleh seluruh ulama mujtahid dari berbagai negara Islam. Apabila hanya disepakati oleh satu negara saja, misalkan Arab Saudi saja atau Mesir saja, maka tidak bisa disebut sebagai ijma'. Dari seluruh ulama mujtahid di seluruh dunia harus bersepakat. Yang ketiga, kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan.
Syarat yang keempat, kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat menjauhi hal-hal yang bid'ah. Bid'ah adalah suatu perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan itu melanggar syariat Islam. Dan syarat yang kelima adalah hendaklah dalam melakukan ijma, mujtahid bersandar pada sandaran hukum yang disyariatkan baik dari nas maupun qiyas. Jadi kesepakatan yang dilakukan oleh para mujtahid itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dalil kehujjahan ijma'. Jadi ketika Imam Syafi'i itu ditanya, mengapa Anda itu menggunakan ijma'? Dalilnya mana? Dasarnya apa? Maka Imam Syafi'i kemudian membuka Al-Quran selama 3 hari, dibolak-balik ayat Quran. Akhirnya ketemulah satu ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Selain ayat di atas, dasar kehujjahan ijma' juga berdasarkan hadis Rasulullah. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda umat Muhammad di atas kesesatan. Tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan dan tangan Allah bersama jamaah, dan barang siapa yang menyempal maka dia menyempal menuju neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian macam-macam ijma'. Para ulama membagi ijma' menjadi 2, yaitu yang pertama ijma' shoreh. Ijma' shoreh adalah ketika para mujtahid menyatakan kesepakatan secara nyata. Jadi para mujtahid itu secara nyata menyatakan bahwa mereka bersepakat atas suatu masalah tersebut, maka dinamakan ijma' shoreh. Menurut jumhur ulama, ijma' shoreh dapat dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil argumentasi. Jadi wajib mengamalkan ijma' shoreh dan haram menentang ijma' shoreh. Dan yang kedua adalah ijma' sukuti, yaitu ketika para mujtahid tidak menyatakan dukungan atau penolakan secara nyata. Contohnya adalah ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menginisiasi pelaksanaan sholat tarawih berjamaah. Jadi ketika Rasul itu masih hidup, beliau hanya melakukan tarawih berjamaah itu kurang lebih sebanyak 3 kali. Setelah itu sampai wafatnya Kanjeng Nabi itu melaksanakan tarawih secara sendirian. Namun ketika masanya sahabat Umar bin Khattab, beliau justru melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Dan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tersebut ternyata tidak mendapatkan penolakan dari para sahabat. Nah,
Diamnya sahabat itu berarti pertanda setuju atas apa yang dilakukan oleh Umar. Nah, itulah yang dinamakan sebagai ijma' sukuti. Ulama berpendapat bahwa ijma' sukuti apakah dapat dijadikan dalil atau tidak itu mengalami beberapa perbedaan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, ijma' sukuti tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Pendapat yang kedua, mayoritas mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berpendapat bahwa ijma' sukuti merupakan dalil qat'i. Sementara menurut sebagian mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi, ijma' sukuti hanya sebatas dalil dzanni. Dan yang terakhir adalah contoh-contoh ijma'. Ternyata ijma' itu sudah ada dan sudah diamalkan oleh para sahabat. Contohnya adalah ketika terjadi peristiwa pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah. Lalu yang kedua adalah peristiwa perang melawan penentang zakat. Pada waktu itu para sahabat bersepakat untuk memerangi umat Islam yang tidak mau membayar zakat. Maka itu ijma'. Lalu ada peristiwa pembukuan dan standarisasi Al-Quran yang awalnya dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika itu terjadi satu perang besar yang mana dalam peperangan itu mengakibatkan banyaknya para sahabat yang hafal Al-Quran gugur di medan perang. Sehingga Umar bin Khattab merasa khawatir jika nanti Al-Quran akan hilang seiring dengan banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Sehingga Umar lalu mengusulkan kepada Abu Bakar untuk dilakukan pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Meskipun awalnya menolak, Abu Bakar akhirnya menyetujui. Dan usul Umar untuk mengumpulkan Al-Quran itu kemudian disetujui oleh semua sahabat yang ada di Madinah pada waktu itu. Sehingga proses pengumpulan dan standarisasi Al-Quran itu bisa disebut sebagai ijma' karena disepakati oleh semua sahabat. Contoh yang lain adalah kesepakatan jumlah rakaat sholat. Seluruh ulama dari seluruh dunia pasti sepakat kalau zuhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Contoh yang lain adalah kesepakatan sholat wajib 5 kali sehari. Seluruh ulama pasti sepakat bahwa umat Islam itu dikenai kewajiban sholat fardu 5 kali sehari. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga kalian diberi kepahaman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.